Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Bidat? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi kita di pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Baik, Sobat Bidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada dalam kondisi bagaimana berada, tetap kita semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Menuntut ilmu dan belajar dimanapun kita bisa melaksanakannya kalau kita ada niat yang bulat, niat yang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran ini, mari kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dijaga oleh Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin sahabi jama'al alhamdulillah alamin. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, setelah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita masih dalam kondisi pandemi dimanapun. Ketika kita rumah, kita menggunakan masker, cucilah tangan atau berwudulah sebelum kita keluar dan sesudah kita pulang dari keluar. Hindari kerumunan, kalau memang tidak ada keperluan, sebaiknya kita berada di rumah saja. Siapkan alat tulis kalian, perhatikan video pembelajaran ini dengan baik-baik, karena video pembelajaran kali ini adalah pembahasannya tentang video pembelajaran yang kemarin. Kali ini adalah bagian keduanya tentang pembahasan hadas dan najis. Apa itu hadas, apa itu najis. Silakan saksikan video pembelajaran ini dengan seksama, perhatikan baik-baik. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah akan Bapak jawab. Demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat, inayah, hidayah, dan ridho dari Allah apa yang kita lakukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini kita di pembelajaran yang sama. Masih kita di pembelajaran tentang toharo. Kemarin sudah kita bahas masalah toharo dan khususnya masalah air. Sekarang kita bahas masalah hadas, najis, dan tata cara toharonya. Sekarang yang kita bahas adalah hadas dan najis. Tujuan pembahasan hadas dan najis ini adalah yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam najis. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan cara membersihkan hadas dan najis. Najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Perbedaan najis dan hadas dilihat dari segi niat. Untuk menghilangkan hadas dibutuhkan niat agar tubuh menjadi suci dari hadas. Sementara untuk menghilangkan najis tidak perlu adanya niat. Selanjutnya adalah air. Maksudnya dalam menghilangkan hadas dibutuhkan air sebagai syarat mensucikan diri. Sementara menghilangkan najis tidak harus dengan air. Misalnya istinja yang bisa dihilangkan dengan menggunakan batu, debu, daun, tisu, dan lain sebagainya. Jika dalam membersihkan najis, tempat yang bernajis juga harus dibersihkan sehingga zat najisnya hilang. Sementara untuk hadas cukup membersihkan anggota tubuh dengan berwudu jika hadas kecil, serta mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. 4. Menghilangkannya berbeda-beda. Jika hadas seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, dan sebagainya, cukup mensucikannya dengan sekali berwudu. Jadi hadas ini kentut, buang air kecil, buang air besar, ini termasuk hadas kecil. Jadi cukup mensucikannya dengan cara berwudu. Berbeda dengan menghilangkan najis jika terkena kotoran binatang pada bagian telapak kaki, wajah, dan bagian anggota tubuh lainnya. Maka ia harus membersihkan satu persatu pada setiap bagiannya. Nah, kotoran binatang ini juga najis kecil, tapi membersihkannya harus dicuci dulu sampai bersih. Ya, bagian mana yang terkena juga dibersihkan semua. 5. Menghilangkan dengan tayamum. Sebagaimana yang diketahui bahwa umat muslim diizinkan mensucikan diri dengan tayamum jika memang tidak memungkinkan adanya air. Kalau tidak ada air, maka
untuk mensucikan hadas ini, baik hadas besar maupun hadas kecil, dengan tayamum kalau tidak ada air. Begitu pula untuk menghilangkan hadas, anak mama bisa menghilangkannya dengan cara tayamum. Meski menghilangkan najis tidak diperbolehkan dengan cara tayamum. Namun pendapat ulama Hanabila menyebutkan bahwa menghilangkan najis juga bisa menggunakan cara yang sama dengan tayamum. Ingat ya, sekali lagi, tayamum diperbolehkan ketika memang tidak ada air. Toharo meliputi dua hal, yaitu yang pertama toharo dari najis, yang kedua toharo dari hadas. Toharo dari najis yakni membersihkan diri dari kotoran atau najis, sedangkan toharo dari hadas yaitu membersihkan diri dari hadas. Macam-macam najis. Najis mukhaffafa adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi kalau terkena najis mukhaffafa ini cukup gampang, memercikan tempat yang terkena najis atau membasuh tempat yang terkena najis itu. Najis mutawassit itu adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau, zat, dan rasanya. Jadi najis hukmiyah ini cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jadi airnya dialirkan pada yang terkena najis. Kalau najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikan najis ainiyah adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Misal terkena kotoran cak, kita tahu tempatnya di mana, kita bersihkan sampai baunya hilang. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari jenis hewan anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi membasuhkannya 7 kali, dan salah satunya itu kita campur menggunakan tanah untuk mensucikan najis mughaladah. Jenis hadas. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila melakukan salah satu dari 4 hal ini. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur, ya. Kalau kita buang air kecil atau buang air besar, nah ini kita termasuk melakukan atau berhadas kecil. Terus kita hilang akal, tidur, ya. Terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Artinya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, nah itu termasuk hadas kecil. Cara mensucikannya dengan berwudu. Kalau nggak ada air, kita bertayamum. Selanjutnya, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Jadi kita kalau menyentuh kemaluan kita atau dubur kita dengan telapak tangan, berarti kita terkena melakukan hadas kecil. Kita terkena hadas besar apabila melakukan salah satu dari 6 perkara ini. Yang pertama, yang bagi sudah bersuami istri itu berhubungan suami istri. Yang kedua, ketika kita dinyatakan baligh, yaitu kita mimpi basah. Selanjutnya yaitu haid atau datang bulan bagi perempuan. Terus melahirkan. Nifas, meninggal dunia. Jenis darah perempuan. Yang pertama, darah haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan saat kondisi sehat. Ya, darah haid ini yang terjadi pada perempuan yaitu dalam keadaan kondisi sehat. Kapan perempuan mengalami haid? Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid pada usia mulai 9 tahun. Namun rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lama masa haidnya? Masa haid minimal adalah sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari. Dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau darah penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Kedua, darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan. Setelah kosongnya rahim dari kelahiran, meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan paling lama 60 hari. 3, darah istihadah,
yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadah ini ada 4 macam. Yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga dengan mandi janabat atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tentu kita niat mandi wajib atau mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Niatnya mandi wajib, nawaitu ghusla irafil hadasil akbari, untuk menghilangkan hadas besar. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. Niat dalam hati, niat kita wudu. Nawaitu wudu'a rafil hadasil asghari radhiyallahu ta'ala. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Terus disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, sebagian rambut di kepala ya. Terus disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, dilakukan secara berurutan. Terus setelah itu, yang terakhir yaitu berdoa setelah berwudu. Gambar orang yang sedang berwudu, nomor 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Tertib yang terakhir berdoa ke-9. Tayamum. Apa tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukso, keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan uzur. Kalau nggak ada air, boleh tayamum. Terus kalau orang itu memang tidak boleh terkena air. Kalau dia terkena air kenapa-napa atau tambah sakit, berarti boleh dia bertayamum. Cara ini boleh dilakukan jika tidak ada air. Setelah berusaha mencari, nggak ada air, boleh bertayamum. Jangan, di tempat saya nggak ada air, langsung tayamum. Nggak boleh, cari dulu, usaha dulu ya. Terus yang kedua, berhalangan menggunakan air. Misalnya karena sakit nih, orang tidak bisa pakai air. Kalau kena air, dia sakit atau gimana. Terus, telah masuk waktu sholat. Artinya telah masuk waktu sholat ini, waktu sholat kita buru-buru ingin menunaikan sholat, airnya agak jauh, nah boleh kita bertayamum. Tayamum itu mudah, caranya adalah sebagai berikut. Pertama niat, terus mengusap muka dengan tanah, debu yang suci, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Dan ini gambarnya 1, 2, 3, 4 tuh ya, perhatikan gambarnya. Itulah tadi pembahasan tentang kita tentang hadas dan najis dan tata cara mensucikannya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di materi selanjutnya.